Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal SKD CPNS mengenai materi tes intelijensia umum khusus topik hitung cepat pecahan. Mengapa kita perlu membahas materi ini? Karena berdasarkan SKD CPNS di tahun-tahun sebelumnya, soal-soal mengenai hitung cepat pecahan paling sering keluar. Oleh karena itu, teman-teman perlu menguasai materi dan soal-soal mengenai hitung cepat pecahan agar bisa lolos SKD CPNS. Dan pastikan tonton video ini sampai selesai ya, karena ada materi dan tips penting di masing-masing soalnya. Yuk kita bahas. Pada materi pertama ini, kita akan membahas mengenai operasi bilangan pecahan. Di dalam operasi bilangan pecahan, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, biasanya ketika kita menemukan sebuah soal mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita akan dihadapkan beberapa jenis. Yang pertama, ketika penyebutnya sama atau ketika penyebutnya berbeda. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan penyebut yang sama? Nah, misalkan seperti ini. A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Nah, yang dimaksud dengan penyebut yang sama adalah yang paling bawah ini ya teman-teman. B ini kita sebut sebagai penyebut, sedangkan yang atas ini A atau C ini disebut sebagai pembilang. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengoperasikan kedua pecahan ini menjadi A ditambah C per B. Contohnya seperti ini. 1/5 ditambah 3/5. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkan kedua pecahan ini menjadi 1 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Nah, ini untuk kasus di mana penjumlahan dengan penyebut yang sama. Bagaimana kalau seandainya pengurangan dengan penyebut yang sama? Misalkan seperti ini, A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B. Nah, ketika penyebutnya sama, maka kita bisa langsung mengoperasikan pengurangan pecahan ini menjadi A dikurang C per B. Contohnya seperti ini. 3/5 dikurang 1/5 sama dengan, nah ketika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengurangkan kedua pecahan ini menjadi 3 dikurang 1/5 sama dengan 2/5. Nah, ini untuk kasus di mana penyebutnya yang sama. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menemukan di mana kedua pecahan itu memiliki penyebut yang berbeda? Misalkan seperti ini. A per B ditambah C per D, karena penyebutnya berbeda, maka cara mengoperasionalkannya menjadi A ini kita kali silangkan dengan yang D, maka hasilnya A dikali D, kemudian C ini kita kali silangkan dengan yang B, maka ditambah B dikali C. Untuk penyebutnya kita kali silangkan bawah kali bawah, B dikali D. Contohnya seperti ini. 1/4 ditambah 2/3, karena penyebutnya berbeda, maka cara mengerjakannya 1 dikalikan dengan yang 3, kali silangkan dengan 3, hasilnya 3. Kemudian 2 ini kita kali silangkan dengan yang 4, maka hasilnya adalah 8. Nah, untuk menyebutnya kita kali silangkan bawah kali bawah, 4 dikali 3 hasilnya 12. Maka hasil dari penjumlahan antara 1/4 ditambah 2/3 hasilnya ada 11/12. Nah, ini untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana untuk pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Misalkan 2 per B dikurang C per D, karena penyebutnya berbeda, maka yang A ini kita kali silangkan dengan yang D, hasilnya A dikali D. Kemudian yang C ini kita kali silangkan dengan yang B, maka hasilnya dikurang B dikali C. Untuk penyebutnya kita kali silangkan menjadi B dikali D. Contohnya seperti ini. 2/3 dikurang 1/4, karena penyebutnya berbeda, maka 2 ini kita kali dengan 4 hasilnya 8, kemudian dikurang 1 dikali 3 hasilnya 3. Nah, untuk menyebutnya 3 dikali 4 hasilnya 12 sama dengan 5/12. Nah, jadi seperti itu cara kita mengerjakan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, baik itu untuk penyebut yang sama maupun penyebut yang berbeda.
Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Untuk perkalian pecahan misalkan A per B dikali C per D, maka yang harus kita lakukan adalah atas kali atas, A dikali C, kemudian bawah kali bawah, B dikali D. Contohnya seperti ini, 1 per 2 dikali 3 per 4, maka yang harus kita lakukan adalah atas kali atas, 1 dikali 3 sama dengan 3, kemudian bawah kali bawah, 2 dikali 4, maka hasilnya 8. Jadi 1 per 2 dikali 3 per 4 hasilnya adalah 3 per 8. Ini untuk perkalian pecahan. Bagaimana untuk pembagian pecahan? Nah, untuk pembagian pecahan misalkan A per B dibagi C per D, maka yang harus kita lakukan adalah pecahan yang C per D ini bisa kita balik menjadi D per C. Nah, atau bisa kita lakukan kali silang menjadi A dikali D, A dikali D, kemudian B ini kita kali silangkan menjadi B dikali C. Contohnya seperti ini, 1 per 2 dibagi 4 per 3, ingat untuk pembagian pecahan maka pecahan yang kedua ini bisa kita balik menjadi 3 per 4 atau bisa kita lakukan kali silang, 1 dikali 3 hasilnya 3, kemudian 2 dikali 4 hasilnya ada 8. Jadi 1 per 2 dibagi 4 per 3 hasilnya adalah 3 per 8. Nah, ini untuk perkalian dan pembagian pecahan. Kemudian materi berikutnya adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya seperti ini, 5 per 4 ini disebut sebagai pecahan biasa. Kemudian akan kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1 per 4. Nah, kenapa bisa 1 per 4? Maka 1 per 1 dikali 4 hasilnya adalah 4, kemudian ditambah dengan 1, maka hasilnya ada 5. Jadi 5 per 4 sama dengan nilainya 1 per 4. Kemudian 26 per 20, maka ketika kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 16 per 20, atau bisa kita sederhanakan menjadi atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2 menjadi 1/3 per 10. Selanjutnya kita akan membahas soal. Di soal yang pertama ini kita disajikan bentuk pembagian dan perkalian pecahan. Nah, karena soalnya bentuknya pembagian dan perkalian, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah mengerjakan soal yang paling kiri. Maka yang kita kerjakan adalah yang ini terlebih dahulu ya teman-teman. Maka 1 ditambah 7 per 8 ini kita ubah menjadi pecahannya menjadi 1 per 1 ditambah 7 per 8. Nah, 1 per 1 ini nilainya sama dengan 1 ya teman-teman. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 8 ya. Oke, berarti penyebutnya kita samakan menjadi 8, maka 1 dikali 8 hasilnya 8 ditambah 7, maka nilainya adalah 15 per 8. Kemudian kita mengerjakan yang bagian ini, 2 dikurang 1 per 4 sama dengan, kita ubah menjadi pecahannya menjadi 2 per 1 dikurang 1 per 4. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 4 ya. Nah, ini menjadi 8, 2-nya menjadi 8, kemudian dikurang 1 sama dengan 7 per 4. Selanjutnya kita mengerjakan ini, 3 per 5 dikurang 2, maka kita ubah pecahannya menjadi 3 per 5 dikurang 2 per 1. Kita samakan penyebutnya menjadi 5 ya. Maka 3 per 5. Nah, ini maka menjadi 10 dikali 5. Menjadi 10. Sama dengan minus 7 per 5. Nah, oke, kita masukkan hasilnya. Yang ini hasilnya 15 per 8. 15 per 8. Dibagi ya teman-teman, dibagi.
ini hasilnya adalah ini 7/4, kemudian dikali ya, kali ini hasilnya yang ini minus 7/5. Maka karena ini adalah pembagian, maka bisa kita ubah menjadi perkalian. 15/8 ini karena akan kita ubah menjadi perkalian, maka ini dibalik menjadi 4/7. 4/7 kemudian dikali minus 7/5. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 15-nya dibagi dengan 5, ini hasilnya 1, ini hasilnya 3. Kemudian 4-nya kita bagi dengan 4, ini bisa kita bagi dengan 4, hasilnya 2. Ini hasilnya menjadi dibagi dengan 4, hasilnya menjadi 1. Ini 7, ini 7, bisa kita bagi 7, ini jadi 1, ini jadi 1. Maka 3 dikali 1 dikali minus 1 per ini 2 dikali 1 dikali 1, hasilnya adalah 3 dikali 1 dikali minus 1, hasilnya adalah minus 3. Kemudian 2 dikali 1 dikali 1, hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah B, minus 3/2. Nah, siapa di sini yang jawabannya adalah B? Selamat, Anda menjawab dengan benar. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kurang lebih sama seperti nomor 1, maka yang harus kita kerjakan adalah mengerjakan soal yang paling kiri. Kita kerjakan ini terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Maka minus 3 ditambah 3/5 itu kita ubah menjadi pecahannya menjadi minus 3/1 ditambah 3/5. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi 5 ya teman-teman, maka ini dikali dengan 5. Minus 3 ini dikali dengan 5 menjadi hasilnya 15 ditambah 3. Nah, penyebutnya sudah kita samakan menjadi 5. Maka hasilnya menjadi minus 12/5. Kemudian kita mengerjakan yang ini. 2 dikurang 3/4. Maka kita ubah pecahannya menjadi 2/1 dikurang 3/4. Maka penyebutnya bisa kita samakan menjadi 4 ya teman-teman. Maka yang 2-nya kita kali dengan 4. 2 dikali 4 hasilnya 8 dikurang 3. Nah, penyebutnya sudah kita samakan menjadi 4. Maka hasilnya adalah 5/4. Kemudian kita mengerjakan ini selanjutnya. 4/7 dikurang 1. Maka kita ubah pecahannya menjadi 4/7 dikurang 1/1. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 7 ya teman-teman. Ini dikali 7, ini dikali 7. Maka hasilnya 4/7 dikurang 7. Hasilnya menjadi 4 dikurang 7, hasilnya adalah minus 3/7. Maka kita bisa masukkan ini hasilnya adalah minus 12/5 ya teman-teman. Minus 12/5 dikali ini hasilnya adalah ini ya teman, 5/4. Yang ini hasilnya ini ya teman, dibagi minus 3/7. Maka yang pembagian ini kita bisa ubah menjadi perkalian silang ya, di 12/5 dikali 5/4. Nah, ini kita bisa balik menjadi perkalian silang
bagi 7 per minus 3. Nah, hasilnya, nah maka bisa kita sederhanakan. 5 dengan 5 ini dibagi 5, maka hasilnya ada 1. Oke. Kemudian yang ini bisa kita bagi dengan 3 ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ini dibagi 3 hasilnya 4. Nah, yang ini karena ini minus dibagi minus hasilnya plus, jadi hilang. Nah, yang ini hasilnya menjadi 4 dikali 1 dikali 7 sama dengan ini 1 dikali 4 dikali 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 bagi 4 sisanya 1. Ini 1, maka hasilnya adalah 7. Jawabannya adalah C. Nah, di sini siapa yang sudah menjawab pilihan C? Kak Samad, Anda menjawab dengan pilihan yang tepat. Nah, kemudian kita lanjut di soal berikut. Di soal nomor 3 ini, kita disajikan bentuk pecahan dan angka satuan. Nah, karena di sini terdapat perkalian, di sini terdapat pengurangan, pembagian, dan di sini terdapat penjumlahan, maka yang harus kita kerjakan terlebih dulu adalah pembagian atau perkalian. Nah, karena di sini pengkaliannya terdapat di bagian paling kiri, maka bisa kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. 2/6 dikali 12, 2/6 dikali 12 itu hasilnya sama dengan 2/6 dikali 12/1, hasilnya adalah 24/6. 24/6 hasilnya adalah 4, teman-teman. Kemudian kita kerjakan yang pembagiannya. 1/5 dibagi 4. 1/5 bagi 4 itu sama dengan 1/5 dibagi 4/1. Nah, karena ini adalah pembagian, maka bisa kita lakukan dengan cara kali silang. 1/5 kali 1/4. Hasilnya adalah 1/20. Maka hasil 2/6 kali 12 ini hasilnya adalah 4. Kita masukkan 4. Kemudian dikurang hasil 1/5 dibagi 4 hasilnya adalah 1/20. 1/20 tambah 1/10. Nah, kita kerjakan yang pecahannya terlebih dahulu. Ke 4 dikurang 1/20. Nah, ini bisa kita samakan. 1/20 ditambah 1/20 ini 10, ini bisa kita samakan penyebutnya dengan 20. Maka ini dikali 2, ini dikali 2. Ditambah 2/20. Hasilnya menjadi 4. Ini 4 dikurang 1/20 ditambah 2/20, maka hasilnya adalah plus 1/20. Nah, 1/20 hasilnya berapa, teman-teman? 1/20. Nah, ini kita jadikan 100 ya, teman-teman. Maka ini 0. Kemudian ini menjadi 20 dikali 5 menjadi 100. Maka 4 plus 1/20 hasilnya adalah 4 ditambah 0,05. Hasilnya adalah 4,05. Jawabannya adalah C. 4,05. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita diberikan bentuk soal, terdapat pecahan, dan ini desimal. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk desimal ini menjadi bentuk pecahan. 1
0,33 ini sama dengan nilainya 1 ditambah 0,33. Nah, 0,33 ini nilainya sama dengan 1/3 ya teman-teman. Maka 1 ditambah 1/3 kita rubah menjadi dalam bentuk pecahan menjadi 1/1 ditambah 1/3. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 3, maka ini dikali 3. Maka 3 ditambah 1/3 nilainya adalah 4/3. Jadi nilai 1,33 nilainya sama dengan 4,33. Maka bisa kita masukkan ke dalam soal menjadi 3/8 kali 4/3 kemudian dikurang 3/6 dibagi 18/1 dikurang 2/9. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 3, ini dibagi 3, ini dibagi 3, hasilnya sisa 1, ini dibagi 3, hasilnya sisa 1. Ini kita bisa sederhanakan, ini dibagi 4, ini dibagi 4, ini dibagi 4, hasilnya ada 1, ini dibagi 4, hasilnya ada 2. Nah, untuk 3/6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 3-nya dibagi 3, hasilnya ada 1, 6-nya dibagi 3, hasilnya ada 2. Maka pecahannya menjadi 1 dikali 1 hasilnya ada 1, 2 dikali 1 hasilnya ada 2. Kemudian dikurang 1/2 dibagi 18/1 dikurang 2/9. Nah, ini karena di sini terdapat pembagian, maka ini bisa kita rubah menjadi perkalian. Nah, maka hasilnya menjadi 1/2 dikurang 1/2 dikali 1/18 dikurang 2/9. Nah, hasilnya menjadi 1/2 ini dikurang 1 dikali 1 hasilnya 1/2 dikali 18 hasilnya adalah 36 kurang 2/9. Maka kita samakan semua penyebutnya menjadi 36. Nah, 2 dikali 18 hasilnya adalah 36. Maka ini dikali 18, ini dikali 18 hasilnya 18. Nah, 36 ini kurang 1. Nah, ini 9 ini dikali 4 hasilnya 36 ya. Maka 2-nya kita kali dengan 4. Maka hasilnya adalah 18 dikurang 1 dikurang 18 hasilnya adalah 9/36. Maka bisa kita sederhanakan menjadi ini dibagi 9 hasilnya 1 dibagi 9 hasilnya 4. Maka jawabannya 1/4. Nah, 1/4 nilainya adalah 0,25. Jawabannya adalah D, 0,25. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini kita diberikan bentuk soal. Di sini ada angka satuan dan ini angka pecahan. Nah, di sini juga ada pembagian dan ini ada perkalian. Maka ketika kita mendapatkan bentuk soal seperti ini, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian atau perkalian. Oke, langsung saja kita sederhanakan bentuk soalnya menjadi 28 dikurang 2/5. Karena ini adalah pembagian, kita rubah menjadi perkalian menjadi dikali 30/1 dikurang ini 3/10 dikali 20 itu kalau kita sederhanakan menjadi 3/10 dikali 20/1. Oke, 28 dikurang 2 dikali 30 hasilnya adalah 60/5 dikali 1 hasilnya adalah 5 dikurang 3 dikali 20 hasilnya adalah 60. 10 dikali 1 hasilnya adalah 10. Maka 28 dikurang 60/5 hasilnya adalah 12. 60/10 hasilnya adalah
Maka jawabannya adalah 28 dikurang 12 dikurang 6, hasilnya 10. Jawabannya adalah A. Selanjutnya kita bahas soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini kita diberikan bentuk soal, di sini terdapat angka satuan dan sini terdapat angka pecahan. Nah, untuk operasionalnya di sini terdapat pengurangan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Maka untuk bentuk soal seperti ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian atau perkalian. Oke, langsung saja kita sederhanakan bentuk soalnya menjadi 42 dikurang 2/6. Nah, karena ini adalah bentuk pembagian, kita rubah ke dalam bentuk perkalian menjadi 24/1 dikurang, nah 5/15, 5/15. Nah, ini sama dengan 30/1. Nah, 42 dikurang 2 kali 24 hasilnya adalah 48 per 6 dikali 1 hasilnya ada 6 dikurang 5 dikali 30 hasilnya ada 150. 15 dikali 1 hasilnya adalah 15. Maka 42 dikurang 48/6 nilainya sama dengan 8. Di sini dibagi 6 hasilnya 8, di sini dibagi 6 hasilnya 1. Maka nilainya adalah 8. Nah, 150 ini kita sederhanakan menjadi 150 dibagi 15 hasilnya adalah 10. Ini dibagi 15 hasilnya 1. 10/1 hasilnya adalah 10. Maka 42 dikurang 8 dikurang 10 hasilnya adalah 24. Jawabannya adalah A. Demikian pembahasan pada materi soal mengenai hitung cepat pecahan. Semoga teman-teman semakin paham cara menyelesaikan soal-soal mengenai hitung cepat pecahan. Sampai ketemu pada video pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman bergabung di grup Telegram para pejuang CPNS gratis. Informasi selengkapnya silahkan cek di studigo.id/bio. Dan informasi selengkap lainnya jangan lupa cek di kolom deskripsi yang ada pada video ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye.